Janganlah meremehkan dosa-dosa kecil, karena dari situlah bersemi dosa-dosa besar. Assalamualaikum sahabat santri, selamat datang di channel John Santri. Semoga sahabat santri selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, kita akan mempelajari kutipan nasihat dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Janganlah meremehkan dosa-dosa kecil, karena dari situlah bersemi dosa-dosa besar. Kutipan nasihat Syekh Nawawi tersebut mengingatkan kita bahwa tindakan kecil yang tampaknya tidak berarti bisa memiliki konsekuensi besar. Ini serupa dengan pepatah, dari lubang kecil bocor besar berawal. Pepatah tersebut menekankan pentingnya tidak mengabaikan masalah kecil, karena dari situlah masalah yang lebih besar dapat berkembang. Dalam konteks dosa, pernyataan ini menyarankan bahwa meskipun dosa kecil mungkin tampak tidak signifikan, mereka dapat menjadi kebiasaan dan akhirnya membawa kita ke dosa yang lebih besar. Ini adalah peringatan untuk selalu waspada terhadap tindakan kita, bahkan yang kecil sekalipun, karena setiap tindakan memiliki potensi untuk membentuk karakter dan masa depan kita. Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, pentingnya kesadaran akan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil seringkali diabaikan karena kita cenderung menganggapnya tidak signifikan. Namun, kutipan tersebut mengingatkan kita bahwa setiap dosa, sekecil apapun itu, memiliki dampak sendiri. Dosa-dosa kecil bisa jadi merupakan awal dari kebiasaan buruk yang dapat berkembang menjadi dosa-dosa besar di masa depan. Dengan menyadari dan mengakui dosa-dosa kecil tersebut, kita dapat lebih waspada terhadap perilaku kita dan menghindari penumpukan dosa yang lebih besar. Kedua, mengatasi sikap meremehkan. Sikap meremehkan dosa-dosa kecil seringkali disebabkan oleh anggapan bahwa dosa-dosa tersebut tidak seberapa penting atau tidak akan berdampak besar dalam kehidupan kita. Namun, kutipan tersebut menegaskan bahwa meremehkan dosa-dosa kecil adalah suatu kesalahan. Sebagai manusia, kita cenderung melihat dosa-dosa dalam kategori besar dan kecil. Padahal, dalam pandangan agama atau moralitas, setiap dosa memiliki nilai yang sama dalam hal keburukan. Ketiga, konsekuensi dari dosa-dosa kecil. Meskipun dosa-dosa kecil mungkin terlihat tidak signifikan secara langsung, namun jika dibiarkan tanpa pengendalian, mereka dapat berkembang menjadi dosa-dosa besar yang memiliki dampak yang lebih merugikan. Seperti benih yang tumbuh menjadi pohon yang besar, dosa-dosa kecil dapat menjadi akar bagi perilaku yang buruk yang lebih serius di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memperhatikan dan menangani dosa-dosa kecil sejak awal. Keempat, pentingnya kesadaran dan pengendalian. Kesadaran akan dosa-dosa kecil yang kita lakukan merupakan langkah awal untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kesempurnaan dalam agama atau moralitas. Dengan mengakui dan menyesali dosa-dosa kecil tersebut, kita dapat memperkuat pengendalian diri dan menghindari jatuh ke dalam dosa-dosa yang lebih besar. Kesadaran akan dosa-dosa kecil juga membantu kita untuk lebih menghargai nilai-nilai moral dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, perlunya tindakan perbaikan. Meremehkan dosa-dosa kecil dapat menghambat perkembangan spiritual dan moral seseorang.
Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu berupaya memperbaiki diri dan menghindari dosa-dosa baik kecil maupun besar. Ini bisa dilakukan melalui refleksi diri, pengendalian diri, serta upaya untuk meningkatkan kesadaran akan tindakan kita dan dampaknya terhadap diri sendiri dan orang lain. Dengan memahami pentingnya tidak meremehkan dosa-dosa kecil, kita dapat lebih berhati-hati dalam bertindak dan lebih peduli terhadap nilai-nilai moral dan spiritual dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah langkah penting untuk menuju kesempurnaan dalam agama dan moralitas, serta menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan orang lain di sekitar kita. Pada tahap selanjutnya, kita akan mencoba untuk mengupas mengenai dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Yang pertama, yaitu dosa kecil. Dosa kecil adalah pelanggaran terhadap norma moral atau agama yang relatif minor dalam skala kesalahan. Dosa kecil seringkali dianggap sebagai tindakan yang tidak begitu signifikan dan seringkali diabaikan oleh individu. Contoh dosa kecil termasuk berbohong kecil, mencuri barang kecil, membicarakan orang lain secara negatif, dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak berdampak langsung pada orang lain. Meskipun dosa-dosa kecil ini seringkali dianggap remeh, namun jika dibiarkan tanpa penyesalan atau perbaikan, mereka dapat berkembang menjadi dosa-dosa besar. Kedua, yaitu dosa besar. Dosa besar adalah pelanggaran terhadap norma moral atau agama yang memiliki dampak yang signifikan dan serius dalam kehidupan seseorang atau masyarakat. Dosa besar seringkali melibatkan tindakan yang secara langsung melanggar prinsip-prinsip dasar keadilan, kasih sayang, atau kebenaran. Contoh dosa besar termasuk pembunuhan, perzinahan, pencurian besar, kecurangan yang merugikan banyak orang, dan penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan. Dosa-dosa besar ini seringkali memiliki konsekuensi yang berat, baik secara moral maupun hukuman dari pihak berwenang. Berikut ini adalah perbedaan antara dosa kecil dan dosa besar. Dilihat dari skala pelanggaran, perbedaan utama antara dosa kecil dan dosa besar adalah skala pelanggaran yang dilakukan. Dosa kecil cenderung merupakan tindakan-tindakan minor yang mungkin terlihat tidak begitu penting dalam skala kesalahan. Sementara dosa besar melibatkan tindakan-tindakan yang secara signifikan melanggar norma-norma moral atau agama. Dilihat dari dampaknya, dosa besar memiliki dampak yang lebih besar dan lebih serius dalam kehidupan individu dan masyarakat dibandingkan dengan dosa kecil. Dosa besar seringkali melibatkan kerugian atau penderitaan yang signifikan bagi banyak orang, sementara dosa kecil mungkin hanya memiliki dampak yang terbatas atau tidak langsung. Dilihat dari pengampunan dan konsekuensi. Dalam beberapa tradisi agama, dosa-dosa kecil mungkin lebih mudah untuk diampuni daripada dosa-dosa besar. Karena dosa-dosa kecil seringkali dianggap sebagai kesalahan yang bisa ditangani dengan perbaikan diri dan penyesalan yang tulus. Namun, dosa-dosa besar seringkali membutuhkan pertobatan yang lebih dalam dan mungkin memiliki konsekuensi yang lebih berat, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Dosa kecil dan dosa besar, keduanya merupakan pelanggaran terhadap norma moral atau agama, namun dalam skala yang berbeda. Meskipun dosa-dosa kecil seringkali dianggap remeh, namun kita tidak boleh meremehkannya karena mereka bisa menjadi awal dari dosa-dosa yang lebih besar.
Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu berusaha menjauhi dosa, baik kecil maupun besar, dan selalu berupaya untuk memperbaiki diri agar lebih baik lagi dalam moralitas dan spiritualitas kita. Membentengi diri dari dosa kecil dan dosa besar membutuhkan kesadaran, pengendalian diri, dan upaya yang konsisten. Berikut adalah beberapa cara untuk melakukannya. Yang pertama adalah dengan kesadaran akan tindakan. Menjadi sadar akan tindakan kita sehari-hari adalah langkah awal yang penting dalam membentengi diri dari dosa kecil dan dosa besar. Memperhatikan setiap tindakan kita dan menyadari potensi dampak moralnya akan membantu kita untuk lebih waspada terhadap dosa-dosa tersebut. Kedua, dengan pengendalian diri. Mengembangkan pengendalian diri adalah kunci untuk menghindari dosa kecil dan dosa besar. Ini melibatkan kemampuan untuk menahan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar norma moral atau agama, meskipun terkadang hal itu tampak menggoda atau menyenangkan. Yang ketiga, dengan refleksi diri dan penyesalan. Melakukan refleksi diri secara teratur dan mengevaluasi tindakan-tindakan kita adalah cara yang baik untuk menghindari dosa-dosa besar. Ketika kita menyadari bahwa kita telah melakukan dosa kecil atau dosa besar, penting untuk merasa menyesal dan berupaya untuk memperbaiki diri. Keempat, dengan edukasi dan pembinaan spiritual. Mempelajari ajaran agama atau filosofi moral yang kita anut dapat memberikan pedoman dan inspirasi dalam menjalani kehidupan yang moral. Membaca kitab suci, menghadiri ceramah agama, atau berkonsultasi dengan pimpinan spiritual dapat membantu memperkuat keimanan dan kepatuhan kita terhadap prinsip-prinsip moral. Kelima, dengan menghindari lingkungan negatif. Lingkungan sosial dan lingkungan fisik dapat mempengaruhi perilaku kita. Menghindari lingkungan yang mempromosikan atau mendorong perilaku yang tidak moral dapat membantu kita untuk lebih mudah membentengi diri dari dosa kecil dan dosa besar. Keenam, dengan berdoa dan meminta bantuan Tuhan. Berdoa adalah cara untuk meminta bantuan dan kekuatan dari Tuhan dalam menghadapi godaan dan cobaan. Memohon kepada Tuhan untuk memberikan kita kekuatan dalam menghindari dosa-dosa dan mengarahkan kita ke jalan yang benar adalah langkah penting dalam membentengi diri dari dosa besar. Ketujuh, dengan kesadaran akan konsekuensi. Memahami konsekuensi dari dosa kecil dan dosa besar dapat membantu kita untuk lebih mempertimbangkan tindakan kita. Menyadari bahwa dosa-dosa tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain dapat menjadi motivasi untuk menjauhinya. Dengan menggabungkan kesadaran, pengendalian diri, refleksi diri, edukasi spiritual, lingkungan yang positif, doa, dan pemahaman akan konsekuensi, kita dapat membentengi diri kita sendiri dari dosa kecil dan dosa besar. Ini adalah proses yang membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan upaya yang konsisten, tetapi dengan tekad yang kuat dan bantuan dari Tuhan, kita dapat mencapai kesempurnaan moral dan spiritual. Baiklah sahabat santri, semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kita. Jika Anda mempunyai pengalaman atau pendapat lain, silahkan ketik di kolom komentar. Karena pengalaman atau pendapat sahabat santri sungguh sangat membantu kita untuk belajar menjadi lebih baik. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dan bagikanlah video ini supaya bermanfaat. Terima kasih sudah mengunjungi channel John Santri. Wassalam.